edisi kali ini kita akan mengupas tentang apa itu aset kripto, seperti apa ia diadopsi dan beredar di tengah masyarakat Indonesia, serta bagaimana caranya jika ingin menjadi pemain kripto. Bersama saya, Doni The Kaiser, inilah New Normal. Ya, pemirsa, sudah hadir bersama kita melalui sambungan telekonferensi video, Profesor Lama, Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti, dan juga Teguh Kurniawan Harmanda, Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia. Prof dan Mas Teguh, terima kasih sudah bergabung dalam New Normal. Tetap sehat selalu ya. Saya ke Prof Sidarta dulu nih, Prof. Prof, sebenarnya apa sih yang mendasari Bapepti dalam menerapkan aset kripto ini atau cryptocurrency itu sebagai komoditi perdagangan, bukan sebagai alat pembayaran, Prof? Jadi memang definisi komoditi perdagangan menurut undang-undang itu cukup luas. Jadi tidak hanya mencakup barang saja, tetapi juga mencakup jasa dan hak juga kepentingan lainnya. Nah, dengan demikian, perdagangan aset kripto ini merupakan perdagangan atas hak kepemilikan atas aset kripto tersebut. Jadi aset kripto ini merupakan sebenarnya seperti mata uang ya, hanya saja di sini mata uangnya adalah digital ya. Tapi nature-nya sebenarnya sama saja seperti mata uang lainnya ya, seperti dolar dan seterusnya. Nah, dan kemudian tentunya bisa diperdagangkan ya, dan dalam hal ini tentunya termasuk dalam definisi komoditi. Nah, selain itu sesuai dengan ketentuan yang berlaku Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, alat pembayaran yang sah itu hanyalah rupiah. Jadi di Indonesia memang aset kripto ini tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran. Namun di sini aset kripto dapat digunakan untuk tujuan investasi. Sama halnya seperti masyarakat misalnya melakukan pembelian dolar dengan tujuan untuk misalnya mengharapkan bahwa kurs dolar menguat terhadap rupiah. Nah, ini sama saja dengan aset kripto, bisa digunakan bukan untuk tujuan pembayaran tetapi tujuan investasi. Ya, jadi di sini kemudian maka dalam aturan Bapepti itu juga menyatakan bahwa aset kripto ini merupakan suatu komoditi yang kemudian juga perlu diatur ya dalam pelaksanaannya untuk memastikan adanya perlindungan terhadap nasabah. Ya, nah, selain itu juga tujuan lainnya adalah karena saat ini kan kita tahu bahwa dengan berkembangnya teknologi informasi, masyarakat itu juga dapat melakukan pembelian aset kripto ini ke luar negeri. Nah, ini tentunya kita ingin hindari ya agar tidak terjadi capital outflow, dan untuk itu makanya perlu ada pengaturan mengenai bagaimana perdagangan aset kripto di Indonesia. Ya. Oke, Prof. Saat pertama kali diciptakan oleh programmer anonim Satoshi Nakamoto, Bitcoin, aset kripto pertama diproyeksikan bisa mendesentralisasi sistem finansial yang tanpa perantara. Nah, ini Prof, apa sebenarnya dihindari oleh pemerintah dalam hal ini Bapepti sehingga perlu hadir menjadi perantara dalam industri aset kripto ini, Prof? Ya, jadi kita tahu ya bahwa memang perdagangan aset kripto di Indonesia meningkat pesat selama beberapa tahun terakhir. Ya. Dan produk aset kripto itu banyak sekali, ya, mencapai ratusan. Ya, Bitcoin hanyalah salah satunya. Dan dari berbagai produk yang jumlah ratusan ini, bisa jadi ada beberapa produk yang sebenarnya beberapa aset kripto ini yang kualitasnya dipertanyakan ya, dan mungkin bahkan bisa juga palsu. Ya, jadi ini tentunya akan sangat berisiko bagi masyarakat Indonesia ya, yang tidak mengetahui secara jelas bagaimana aset kripto itu bisa jadi membeli aset kripto yang kualitasnya rendah atau juga mungkin bahkan palsu. Nah, demikian pula dari aspek pedagangnya ya. Jadi pedagang aset kripto ini tentunya cukup banyak yang memang melakukan perdagangan secara bersungguh-sungguh. Namun bisa jadi ada juga pelaku usaha yang tujuannya hanya untuk jangka pendek ya, dalam arti kemudian seolah-olah berfungsi sebagai pedagang kripto padahal tujuannya adalah misalnya untuk memperdaya para pelanggan itu aset kripto. Ya, jadi dalam hal ini tentunya perlu ada ketentuan ya, perlu ada regulasi terhadap perdagangan aset kripto dengan tujuan adalah untuk memberikan keamanan ya bagi pembeli dan juga tentunya penjual dalam melakukan jual beli aset kripto. Demikian juga dari aspek pedagangnya perlu ada kepastian hukum. Nah, belum lagi juga ada kemungkinan bahwa
pihak yang melakukan misalnya pembelian aset kripto ini itu berdasarkan sumber dana yang ilegal misalnya. Jadi melakukan pencucian uang. Ya, dan juga mungkin dananya digunakan untuk pendanaan terorisme. Nah, ini tentunya perlu dicegah ya hal-hal ini untuk bisa terjadi, dan untuk itu perlu ada regulasi mengenai perdagangan aset kripto. Oke, baik. Nah, ini yang harus dijawab juga oleh Mas Teguh nih ya. Tapi Mas Teguh, menurut Anda sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Aset Kripto Indonesia, sebenarnya aset kripto ketika akhirnya diadopsi dalam industri keuangan Indonesia itu bagaimana sih kondisinya dan peredarannya saat ini di tanah air kita, Mas Teguh? Jadi yang pasti bahwa kita sangat mengapresiasi peran dari Bapepti ketika mengambil alih bahwa aset kripto yang dahulu dikenal sebagai cryptocurrency dibawa menjadi sebuah komoditi yang kemudian layak untuk diperjualbelikan seperti yang tadi Prof. Sidarta sampaikan gitu. Nah, itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, tentang adanya aturan atau sebuah pakem di mana aset kripto itu kemudian dianggap sebagai komoditi, sebenarnya Indonesia itu bukan satu-satunya, bahwa memang ada beberapa negara lain di luar yang juga menerapkan hal yang sama gitu. Jadi kami rasa bahwa ini sebagai standar praktis yang kemudian dari segi regulator ini juga perlu untuk bisa melindungi dari sisi customer-nya. Terus kemudian ada juga payung hukum dari pedagangnya sehingga ekosistem ini bisa terbangun lebih baik lagi. Gitu, Mas. Tapi kalau misalnya dijadikan sebagai alat pembayaran dalam tanda petik dalam rangka investasi, dia akan dikonversi gitu ya? Ini sebenarnya dua hal yang berbeda gitu. Dan saya juga pada akhirnya saat ini saya tidak ingin mengatakan ini sebagai cryptocurrency karena saya bisa dijewer nanti sama regulator ya. Iya. Jadi yang pasti bahwa investasi dan mata uang itu adalah dua hal yang berbeda. Kalau kita ngomongin mata uang, maka itu kita bisa ngomongin tentang adanya sistem transaksi pembayaran di situ. Tetapi kalau kita ngomongin tentang aset sebagai komoditi, maka sama aja seperti Mas Doni pergi ke sebuah supermarket, Mas Doni punya emas nih. Emas itu tidak bisa langsung ditukar atau dibelikan menjadi 1 kilogram gula kan. Betul. Yang Mas Doni lakukan adalah harus menukar emas tersebut menjadi bentuk rupiah, baru kemudian rupiah itu yang bisa dibelanjakan menjadi 1 kilogram gula tersebut gitu. Nah, hal ini nggak ubahnya persis hampir sama bagaimana treatment yang berjalan di industri aset kripto di Indonesia. Oke, aduh makin asik nih diskusi kita kali ini. Kalau saya lihat wajahnya Mas Teguh ini kayaknya asetnya lumayan besar nih ya. Tapi kita lanjutkan di segmen berikutnya, Mas Teguh dan Prof ya. Kita simak terus diskusi kita. Dan pemirsa, kita akan membahas bagaimana aset kripto diadopsi dan diterima oleh negara Indonesia. Tentunya sesaat lagi di New Normal.